you, saya Maulana Nikma dari strategitofl.com. Hari ini kita masuk ke strategi yang kelima dari Structure Strategy 5. Be careful of past participles. Oke. Ini sebenarnya materi yang sama dengan materi yang sebelumnya, yaitu strategi yang keempat ya. Bedanya hanya di past participles-nya saja ya. Jadi kalau kemarin kita belajar present participles, hari ini kita belajar past participles. Apa sih yang dimaksud dengan past participles? Past participles adalah verb 3, oke? Sedikit mengulang bahwa Anda tentu di sekolahan dulu sudah belajar ya, bahwa dalam bahasa Inggris kata kerja atau verb itu memiliki 3 bentuk. Yang pertama ada verb 1, ada verb 2, ada verb 3. Nah, di sini di strategi yang kelima kita berbicara tentang verb 3, oke? Nah, verb 3 ini digunakan ada penggunaannya ada 2, oke? Yang pertama untuk perfect, ingat ya, untuk perfect. Yang kedua untuk passive. Nah, jika dalam perfect, ini biasanya pembelajarannya ada dalam tenses ya, itu Anda memerlukan has, have, atau had, dan selanjutnya diikuti dengan verb 3, oke? Dan yang kedua, passive voice atau passive sentence, Anda memerlukan to be, is, am, are, was, atau were, selanjutnya diikuti dengan verb 3. Oke ya, sudah mengerti ya? Itu hanya pengulangan saja. Selanjutnya, di soal TOEFL sering juga membingungkan orang ketika mengerjakan soal TOEFL. Ketika mengidentifikasi atau ingin mengenali mana subjek, mana verb, mungkin subjek sudah selesai tapi dia bingung ini apakah verb atau tidak, karena ciri-cirinya mirip sekali seperti verb. Sekarang untuk lebih jelas kita lihat contohnya. Yang pertama, the family has purchased the TV. Oke, di sini verb subjeknya adalah the family, and then the verb has purchased. Oke, kalimat ini sudah benar ya, karena ada satu subjek, ada satu verb. Oke, dan ini purchased di sini karena ada has-nya, maka dia otomatis perfect. Oke, yang kedua, the TV purchased yesterday was expensive. Di sini yang sering membingungkan banyak orang ketika mengerjakan soal TOEFL. Subjeknya oke, clear, jelas, the TV. Oke, sekarang pertanyaannya adalah yang mana verbnya? Karena kita di sini dalam kalimat ini melihat ada 2 yang bisa diidentifikasi sebagai verb. Yang pertama adalah purchased, ya. Yang kedua adalah was. Nah, sekarang pertanyaannya mana yang verb? Oke, sekarang coba lihat. Kebetulan di kalimat yang sebelumnya kita juga menggunakan purchased, ya. Dan dua-duanya itu menggunakan ed atau ed sebagai verb 3. Nah, apa perbedaannya? Di atas di kalimat yang pertama, has purchased itu adalah verb karena di verb 3 atau purchase-nya itu memiliki has. Oke? Dan yang kedua, purchase yang kedua, oke, bentuknya sama purchased tapi tidak memiliki has, have, had atau is, am, are, was, were. Tidak ada. Oke, kosong saja. Jadi langsung the TV purchased. Kalau Anda melihat ini nanti di soal TOEFL, maka pastikan purchased ini adalah bukan verb. Dia adalah adjective. Adjective bentuknya past participle. Oke, sudah ya? So, karena purchased bukan verb, tapi dia adjective, otomatis was adalah verbnya. Fungsi atau tujuannya Anda mengetahui ini adalah Anda tidak tertipu, bahwa kalimat ini bisa jadi ada orang mengatakan kalimat ini salah karena memiliki 2 verb, padahal tidak ya, kalimat ini sudah benar, subjeknya hanya 1 dan verbnya hanya 1. Subjeknya adalah the TV, verbnya adalah was expensive. Dan bagaimana dengan purchase? It's not verb, dia bukan verb tapi dia adjective karena tidak ada has, have atau had-nya dan juga tidak ada to be-nya di sini. Sudah paham ya? Oke, sekarang kita lihat bagaimana kira-kira contoh soalnya di dalam soal TOEFL structure. Nomor 1. The packages blah 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 mailed at the post office will arrive Monday. Oke, jangan terjebak ya. Sekarang coba kita lihat which one is subject. Mana subjeknya? The packages, ini subjek. Alright. Terus, ini kelihatan seperti verb ya, jadi kita tandai saja dulu. Alright,
at the post office will arrive. Nah, di sini ada verb lagi. Oke. Kalimat ini tentu Anda tahu dong, Anda harus mengisi ini dengan pilihan jawaban yang ada A, B, C, dan D. Ingat, hati-hati jangan sampai kalimat ini menjadi salah gara-gara double verb. Oke, untuk mengetahui jawaban mana yang akan kita pilih, kita cek dulu, kita pastikan dulu mana yang betul-betul subject, mana yang betul-betul verb. Subject, the packages, ini sudah clear tadi ya. Sekarang ada dua nih yang bakal jadi verb. Apakah mailed atau will arrive? Oke, sekarang kalau misalnya kita pilih A misalnya, have mailed. Ini contoh saja ya. Have mailed. Apakah kalimat ini benar? Salah, ya benar sekali. Ini salah ya. Have mailed ini tentu otomatis menjadi verb. Dan kalimat ini menjadi salah karena sudah menjadi atau memiliki dua verb ya. Have mailed dengan will arrive. Otomatis jawaban A tidak bisa kita pilih. Jawaban yang kedua, were. Were mailed. Sama dengan yang have tadi, oke, maka dia juga akan menjadi verb. Sementara verb sudah ada dalam kalimat ini. Jadi kita tidak memerlukan were lagi. B juga salah. Them. The packages them mailed. Ini sama sekali tidak nyambung ya, oke. Jadi ini otomatis salah. Di luar pembahasan kita, dan pilihan yang tersisa satu-satunya adalah D, yaitu just. Jadi kita tidak memilih A dan B menghindari supaya kalimat ini tidak double verb, oke. Kalau C tidak kita pilih karena memang tidak nyambung sama sekali, dan jawaban yang benar adalah just. Jadi have ini tidak bisa, were tidak bisa, oke. Kita ganti dengan just ya, pilihan yang D. So kalimat yang benarnya adalah the packages just mailed at the post office will arrive Monday. Oke, sekarang kita akan masuk ke soal-soal latihan agar Anda lebih memahami materi kali ini. Oke, sekarang kita masuk ke contoh soal ya. Kita lihat exercise 5, ini adalah latihan kelima dari strategi yang kelima ya. Cara mengerjakan soalnya masih sama seperti yang sebelumnya, yaitu Anda menggarisbawahi, underline the subjects once. Jika Anda melihat subjek, Anda garis bawahi satu kali, and the verbs twice. Kalau Anda melihat ada verb atau kata kerja, Anda garis bawahi dua kali. Be careful, hati-hati, oke, tidak semua yang Anda garis bawahi itu adalah verb. Bisa jadi adjective. Kita lihat soal nomor 1. The money was offered by the client was not accepted. Oke, sekarang coba kita cek. The money is subject, of course it is. Was offered, is it a verb? Apakah ini kata kerja? Kita simpan dulu. Oke, terus by the client was not accepted. Was not accepted. Kita lihat di sini ada to be, otomatis dia juga bisa jadi verb. Oke. Sekarang pertanyaan pertama saya adalah, is the sentence correct or incorrect? Let me hear. No, it is not correct. Ini salah ya, salah. Kenapa salah? Subjeknya satu, verbnya ada dua. Sudah saya jelaskan berulang kali bahwa, kalimat yang benar itu adalah jika subjeknya cuma satu, maka verbnya juga harus satu. So, the sentence is incorrect ya, ini salah atau tidak benar. Cara membenarkannya bagaimana? Was offered di sini Anda bisa mengeliminasi atau menghapus to be-nya, was-nya, sehingga dia menjadi adjective, bukan lagi verb. Adjective. Oke, jadi kalimat yang benar adalah the money offered by the client was not accepted. Oke, itu yang nomor 1. Anda paham ya? Oke, selanjutnya nomor 2. The car listed in the advertisement had already stalled. Subjeknya adalah the car, of course ya. Listed, bisa jadi verb, kita simpan dulu. Had already stalled, ini adalah verb. Pertama, sama kayak yang nomor 1 tadi, apakah kalimat ini benar atau salah? Yes, benar. Kalimat ini adalah
correct atau benar. Kenapa? Karena tidak double verb. Oh, mungkin ada yang bertanya ya. Ini verb oke, tapi listed apakah dia verb atau tidak? Nah, biar tidak ragu, saya jelaskan sekali lagi bahwa listed ini, dengar baik-baik ya, listed ini dia menjadi verb jika ada kata-kata have atau has atau had atau to be ya. To be itu ada is, am, are, was atau were sebelum di kata-kata listed. Jadi seandainya ini the car have listed in the advertisement, maka dia bisa menjadi verb dan kalimat ini jadi salah. Atau ada to be-nya misalnya the car is listed in the advertisement had already told, maka kalimat ini juga menjadi salah. Oke, paham ya? Sekali lagi, listed ini bukan verb tapi dia adjective. Kalau mau buat dia menjadi verb, maka Anda pilih saja Anda apakah have atau is. Oke, sudah mengerti? Selanjutnya Anda sekarang kerjakan soal nomor 3 hingga nomor 10. Jika masih ada yang belum Anda pahami, silahkan tanya saya di grup Facebook kita ya. Di sana ada, Anda bisa bertanya apa saja terkait dengan materi kali ini. So, high five!